Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ansori SHMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bondowoso. Saya kekhususan pidana, S1 Hukum Pidana, S2 Hukum Pidana, S3-nya juga Hukum Pidana. Saat ini sebagai penanggung jawab mata kuliah Hukum Acara Pidana yang bobotnya 4 SKS dengan tim teaching saya sendiri, Dr. Ansori SHMH dan Edi Firman SHMH. Koordinator penanggung jawab RPS yaitu Muzayana SHI MHI. Koordinator mata kuliah Dr. Ansori SHMH, ketua prodinya Zahra Amalia Bahri SHMH. Capaian pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil, di mana mahasiswa diharapkan memahami proses peradilan dari tingkatan penyidikan sampai penyelidikan, juga sampai putusan perkara itu mempunyai kekuatan hukum yang inkrah. Deskripsi singkat mata kuliah hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan tentang pemahaman dan wawasan mengenai tinjauan hukum bahwa hukum acara pidana atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 merupakan hukum pidana formil. Materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa yaitu satu, bagaimana mendefinisikan hukum acara pidana dan ruang lingkup hukum acara pidana. Yang kedua, azas-azas hukum acara pidana. Yang ketiga, mengenai siapa itu penyidik, siapa itu penyelidik, dan kewenangan penyidik. Yang seterusnya adalah kalau sudah perkara itu sudah lengkap P21, maka itu menjadi kewenangan kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Dalam hal ini mengenai kewenangan, ada kewenangan dalam KUHP itu mengenai diskresi namanya bagi hakim, jaksa, juga penyidik. Diskresi itu adalah perbuatan dari penyidik, jaksa atau hakim atas kemauannya sendiri, akan tetapi dilandasi dengan jangan sampai bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya menjelaskan tentang sumber hukum acara pidana, perkembangan hukum pidana dalam perspektif, menjelaskan perbedaan hukum acara pidana dalam pidana umum, perkara pidana umum, dan perkara pidana khusus. Selanjutnya menjelaskan dan menganalisis problematika hukum yang terjadi dalam masyarakat. Daftar pustaka antara lain yaitu Profesor Dr. Andi Hamzah, Profesor Dr. Yahya Rahab. Media pembelajaran: software, PowerPoint, hardware, LCD, proyektor, dan laptop. Pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana nantinya akan kami kembangkan dan praktekkan dalam kelas dan dilanjutkan dalam pertemuan atau praktek peradilan semu nantinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini mata kuliah hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Hukum acara pidana formil adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, sedangkan hukum pidana material adalah KUHP kita yang berasal dari WVS, Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Adapun asas yang digunakan dalam hukum acara pidana kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 adalah azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yang pengaturannya bukan ada di KUHP namun ada di penjelasan umum
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada angka Romawi 1 huruf C angka 3 yang menyebutkan pada intinya setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KUHP, apakah terdakwa itu harus dihadirkan atau tidak, diatur dalam pasal 154 ayat 1 KUHP. Dalam perkara pidana umum, maka terdakwa harus dihadirkan dalam persidangan. Berlainan dengan hukum acara pidana khusus. Kalau acara pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa dapat tidak dihadirkan di persidangan. Sehingga dengan demikian hukum acara yang digunakan adalah azas yang dipakai azas pembuktian terbalik atau Omkring van het bewijslast yang merupakan kebalikan dari azas praduga tak bersalah. Azas pembuktian terbalik di sini yang membuktikan, yang harus membuktikan atau dapat diberikan hak terlebih dahulu oleh undang-undang adalah terdakwa. Apakah dirinya itu melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum atau tidak, termasuk harta yang didapat oleh terdakwa itu berasal dari tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Selanjutnya, dalam hukum acara pidana dikenal adanya dua macam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dalam persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ada tahapan-tahapan. Tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik di sini siapa penyidik itu? Penyidik itu dalam perkara pidana umum adalah polisi selaku penyidik. Dalam perkara tindak pidana khusus ada 3 macam penyidik, yaitu bisa kepolisian, bisa kejaksaan, juga bisa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selanjutnya dalam tahap penyidikan ini, dari penyelidikan untuk menjadi atau dinaikkan tingkatnya ke penyidikan, harus ada 2 alat bukti yang cukup. Artinya apa? Bukti minimal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Pemeriksaan penyidikan ini penyidik sesuai dengan tugas dan wewenangnya, ada syarat-syarat untuk menjadi penyidik. Siapa itu penyidik? Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Yunto Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010. Siapa itu penyidik? Dalam tindak pidana umum sudah jelas syarat-syaratnya. 1, dia punya sertifikat penyidikan, punya sertifikat, punya pengalaman untuk menjadi jadi polisi, sudah berpengalaman. Yang kedua, harus sarjana. Nah ini lain dengan sebelum PP 48 2010. Selanjutnya, dalam tingkatan kalau sudah naik ke penyidikan, maka penyidik mempunyai wewenang namanya diskresi. Diskresi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh penyidik itu atas kemauannya sendiri, namun perbuatan penyidik itu
dibatasi dengan kepentingan umum, tidak boleh sekaripnya sendiri. Itu bisa pra-peradilan nanti. Selanjutnya apabila berita acara pemeriksaan sudah lengkap, maka sudah lengkap namanya P21, berkas dan atau orangnya itu diserahkan kepada jaksa. Jadi jaksa itu menerima bisa 1 tahap, bisa 2 tahap. Yang 1 tahap itu bisa menerima berkas perkara beserta pelakunya. Kalau yang 2 tahap biasanya dalam praktek berkas dulu yang diterima, berkas perkaranya dulu, baru kemudian tahap 2 itu pelakunya yang diserahkan. Kalau pelakunya ditahan, ada beberapa macam penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di pasal 21 itu sudah jelas bahwa ada 3 macam penahanan. Yang pertama tahanan rumah tahanan negara, tahanan rutan. Yang kedua tahanan rumah. Yang ketiga tahanan kota. Apabila sudah ditahan tahanan rumah, maka bisa dialihkan ke jenis yang lain. Penahanan kota itu dengan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan status penahanan dengan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya bisa uang dan atau orang. Jadi orang yang ditahan itu mau dikeluarkan, ditangguhkan atau dialihkan status penahannya, itu harus ada jaminan, bisa orang dan atau orang, uang ya, uang, orang dan atau uang. Biasanya dalam praktek orang yang banyak menjadi jaminan. Namun kalau uang, pada prakteknya uang itu seharusnya dalam teori hukum pidana, KUHP menentukan uang itu dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Namun pada prakteknya uang itu banyak dipegang sendiri oleh penyidik, misalnya begitu. Setelah itu penahanan selesai, penahanan kan ada waktunya. Tahanan itu ada tahanan penyidik, macam-macam penahanan tadi. Ada siapa yang menahan, penyidik kalau menahan itu 20 hari, bisa diperpanjang itu 40 hari jadi 60 hari. Kalau jaksa itu 20 hari diperpanjang 30 hari jadi 50 hari. Kalau pengadilan tingkat pertama itu 30 hari dapat diperpanjang 60 hari. Banding 30 hari diperpanjang 60 hari. Kalau Mahkamah Agung itu 50 hari sampai diperpanjang 60 hari. Jadi total penahanan menurut KUHP adalah 400 hari. Kemudian berkas itu kalau sudah lengkap oleh jaksa, sambil jaksa membuat dakwaan. Dakwaan ini ada syaratnya. Syarat-syarat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Huruf A itu syarat formil mengenai identitas dari terdakwa. Misalnya nama, alamat, laki-laki, agamanya apa, nah itu kebangsaannya apa, itu huruf A. Kalau tidak dilengkapi syarat formil ini, maka terdakwa atau kuasa hukumnya nanti bisa eksepsi dan minta dakwaan penuntut umum dalam persidangan itu dapat dibatalkan. Sedangkan syarat material itu mengenai misalnya lokus dileksi, tempus dileksi, tempat perkara dan waktu terjadinya peristiwa pidana. Nah, setelah itu maka uraian peristiwanya harus jelas. Ini kalau tidak jelas, maka syarat formil suatu dakwaan tidak terpenuhi. Maka secara hukum dakwaan penuntut umum itu batal demi hukum. Lain ya, kalau batal demi hukum dengan dapat dibatalkan. Kalau dapat batal demi hukum, maka
hakim tidak boleh menunggu dulu permohonan pembatalan, langsung bisa membatalkan. Dakwaan jaksa penuntut umum itu ada 5 macam. Yang pertama dakwaan subsidiaritas, dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan gabungan, dakwaan campuran. Menurut saya yang terbaik dalam praktek, karena selama ini saya selama 10 tahun pernah mengabdi menjadi hakim tipikor, jadi dakwaan yang bagus adalah dakwaan campuran. Paling tidak dakwaan yang harus dilalui adalah dakwaan subsidiaritas. Karena dakwaan campuran itu merupakan gabungan dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaritas. Lanjut. Pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya bisa mengajukan eksepsi apabila dakwaan itu kabur atau tidak sempurna, atau dakwaan itu ternyata terdakwanya meninggal. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan eksepsi. Eksepsi itu bisa eksepsi absolut dan relatif. Kalau absolut itu mutlak, artinya apa? Kalau absolut itu mengenai kompetensi pengadilannya atau kompetensi peradilan. Apakah pengadilan negeri misalnya Bondowoso berwenang mengadili perkara ini? Itu namanya kompetensi absolut. Dengan adanya eksepsi, dakwaan eksepsi, maka selanjutnya hakim akan membuat putusan sela. Putusan sela itu menolak atau mengabulkan. Kalau menolak, maka perkaranya lanjut dengan pembuktian. Pembuktian di sini kalau dikabulkan maka tidak lanjut. Kalau lanjut maka dilanjutkan dengan pembuktian. Saksi dihadirkan dalam pembuktian pasal 184 ayat 1 KUHP itu ada 5 macam alat bukti. Yang pertama itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau itu sudah dilalui, sedangkan keterangan saksi ini, saksi ada 2, saksi yang adecat biasanya meringankan, yang acak adalah yang memberatkan, tapi dalam praktek tidak selalu demikian. Kelima alat bukti ini paling tidak harus ada 2 alat bukti yang cukup. Misalnya keterangan terdakwa mengakui perbuatannya. Lanjut. Setelah acara di persidangan, fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka dilanjutkan dengan tuntutan, namanya requisitor. Nah, itu tuntutan oleh jaksa penuntut umum, apakah terdakwa itu dituntut terbukti atau tidak. Karena penuntut umum bisa menuntut terdakwa itu terbukti, misalnya dengan pasal pembunuhan, bisa juga menuntut bebas. Nah, terus terdakwa atau kuasa hukumnya bisa melakukan pembelaan, namanya pledoi. Setelah acara ini dilalui, maka kemudian menunggu. Hakim itu menunda persidangan dengan acara musyawarah majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 182 ayat 4 KUHP. Kemudian baru putusan. Putusan ini ada 3 macam: putusan pidana, putusan bebas, putusan fisprat, onsah. Kemudian di pidana. Terhadap putusan itu bisa mengajukan banding dan kasasi yang merupakan upaya hukum. Ada 2, upaya hukum biasa, banding kasasi. Upaya hukum luar biasa adalah PK, peninjauan kembali. Namun PK itu tidak boleh dilakukan 2 kali. Kiranya demikian secara singkat diskresi mata kuliah ini. Mungkin nanti ada yang menanyakan, silakan. Saudara mahasiswa, monggo silakan. Suartini mungkin tanya, silakan.
Ya, monggo Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Antoni, Bapak dosen kita semua. Saya Airawan. Jadi seperti ini Bapak, mohon maaf sebelumnya kalau tadi sudah disampaikan apa menjadi perihal dalam materi dan juga pelajaran kali ini. Kami juga ingin tahu, jadi menurut Bapak sendiri dalam hal pembuktian hukum pidana atau bahkan hukum pidana umum atau bahkan pidana khusus kira-kira seperti apa dan juga bagaimana? Baik, pembuktian dalam perkara pidana umum sebagai yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP itu harus ada minimal 2 orang saksi. Kalau hanya 1 orang saksi itu tidak cukup sebagai alat bukti. Unus testis, nullus testis. Yang kedua, ahli. Ahli itu maksudnya ahli pidana, ahli yang benar-benar ahli, bisa dari kalangan dosen atau praktisi yang mempunyai sertifikasi. Kemudian selanjutnya adalah surat. Bukti surat itu ada 2, yang autentik dan akta di bawah tangan. Yang ketiga, petunjuk. Petunjuk ini yang menilai adalah hakim. Selain hakim tidak boleh menilai. Misalnya ada saksi yang diajukan di bawah umur, namun atau saksi yang diajukan hanya 1, namun ada bukti yang lain. Nah, ini dihubungkan oleh hakim kemudian menjadi petunjuk. Selanjutnya adalah keterangan terdakwa itu. Kalau keterangan terdakwa itu di dalam persidangan, kalau di luar persidangan itu kekuatan hukumnya tidak baik. Ya, Siapa? ya, Bisa dipakai. ya. Yang lain silakan. Ya. Pertanyaan saya yaitu apakah ada perbedaan antara persidangan pidana umum dan pidana khusus terkait dengan kehadiran terdakwa? Baik, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa persidangan dalam perkara pidana umum, terdakwa itu harus dihadirkan dalam persidangan. Tanpa adanya terdakwa, maka perkara tidak bisa dilanjutkan. Kalau penuntut umum, jaksa penuntut umum masa, maka bisa dieksepsi. Saya yakin eksepsinya akan diterima karena terdakwa itu harus dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam perkara tindak pidana khusus, khususnya korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dapat tidak dihadirkan. Misalnya DPO dia, perkaranya tetap jalan. Boleh. Jadi itu yang membedakan antara pidana umum dan pidana khusus. Sudah? Nah, monggo yang lain, silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan asas yang digunakan dalam hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana khusus? Mohon dijelasan dulu. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang saya jelaskan bahwa perbedaan asas dalam pidana umum, hukum acara pidana umum ini, kalau pidana umum asasnya adalah presumption of innocence atau praduga tak bersalah, yang harus membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan itu adalah penuntut umum, jaksa penuntut umum. Sedangkan dalam perkara tindak pidana khusus, tipikor yang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, itu terdakwa diberikan wewenang atau hak terlebih dahulu untuk membuktikannya. Itu perbedaannya. Sudah? Yang lain sudah? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Kalau lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.